Imron menatap matahari pagi yang baru saja menyembul di ufuk timur. Terminal kota itu sudah riuh dengan suara klakson, langkah kaki penumpang yang tergesa-gesa, dan teriakan pedagang yang menawarkan dagangannya. Ia menepikan motornya di sisi jalan, mengambil helm, dan menarik napas panjang. Sebagai tukang ojek, setiap hari baginya adalah perjuangan, bukan hanya untuk bertahan hidup, tapi juga untuk melihat kebenaran dan keadilan tetap ada di dunia yang semakin keras ini. Meski berasal dari keluarga sederhana di pinggiran kota, Imron memiliki tekad besar. Ayahnya seorang petani yang selalu menekankan pentingnya kejujuran, dan ibunya seorang penjahit yang bekerja keras hingga larut malam. Dari mereka, Imron belajar bahwa hidup memang berat, tapi menghadapi ketidakadilan dengan kepala tegak adalah kewajiban. Hari ini, seperti biasa, ia akan berkeliling terminal mencari penumpang, tapi hatinya terasa gelisah. Terminal itu bukan tempat yang mudah. Preman bertebaran di setiap sudut, mengawasi pedagang, memungut uang secara paksa. Oknum polisi yang seharusnya melindungi, malah ikut memperkeruh suasana, mengancam siapapun yang mencoba melawan. Imron telah lama memperhatikan pola mereka, diam-diam menyimpan kemarahan yang membara dalam hatinya. Namun, ia tahu, bertindak sembarangan berarti mempertaruhkan nyawanya. Hari ini, ia melihat seorang pedagang tua yang sedang dipaksa menyerahkan uang, upeti, oleh sekelompok preman. Tubuh tua itu gemetar, mata penuh ketakutan, dan tangan yang biasanya cekatan kini gemetar memegang uangnya. Imron merasakan panas di dadanya. Ia ingin berlari, menghentikan tindakan preman itu, tapi akal sehatnya berkata untuk menunggu saat yang tepat. Ia tahu, keberanian yang sembrono bisa berakhir tragis. Sambil menunggu, Imron memarkir motornya dekat pedagang lain dan menyapa mereka dengan senyum hangat. Ia ingin memastikan bahwa meski dunia terminal keras, setidaknya ada satu wajah yang bisa memberikan rasa aman. Pedagang-pedagang itu mengangguk, beberapa menunduk malu, beberapa lagi menyembunyikan kekhawatiran mereka. Imron tahu, mereka rindu perlindungan, dan mungkin ia bisa menjadi cahaya kecil di tengah kegelapan terminal ini. Ketika preman itu berbalik dan melangkah pergi, Imron merasakan adrenalin mengalir deras di tubuhnya. Ia menyadari bahwa keberanian tidak selalu ditunjukkan dengan pukulan atau bentrokan. Terkadang, hanya dengan hadir, dengan siap membantu, cukup membuat ketakutan itu sedikit memudar. Hatinya berbisik, suatu hari, aku akan menghentikan semua ini. Aku akan membuat terminal ini aman. Malam hari, ketika terminal mulai sepi, Imron duduk di kursi tua dekat pos ojeknya. Ia mengamati setiap sudut, setiap bayangan yang bergerak. Semua yang dilihatnya hari ini terekam di kepala, ritme langkah preman, cara oknum polisi berkeliling, suara pedagang yang terpaksa menuruti permintaan. Ia mulai merencanakan langkah pertamanya, kecil tapi pasti, untuk melawan ketidakadilan ini. Sebelum pulang ke rumah, ia menoleh sekali lagi pada terminal yang mulai gelap. Lampu-lampu kuning berkelap-kelip, suara kendaraan berkurang, tapi keheningan malam membawa pesan tersendiri, pertempuran baru saja dimulai. Imron menarik napas dalam-dalam, menyalakan motornya, dan melaju ke rumah dengan tekad membara. Hati kecilnya yakin, meski dunia terasa keras, keberanian dan keadilan akan menemukan jalannya. Pagi berikutnya, terminal sudah dipenuhi suara klakson kendaraan dan langkah kaki yang bergegas. Imron meluncur di antara barisan motor dan bus yang berhenti sesaat sebelum jalanan semakin padat. Mata dan telinganya selalu waspada, menangkap gerak-gerik para preman yang berkeliling, menakut-nakuti pedagang dan penumpang. Hatinya tetap berdebar, hari ini ia merasa ada sesuatu yang berbeda, seperti badai yang diam-diam mendekat. Di sudut terminal, sekelompok preman tengah memaksa seorang pedagang muda menyerahkan sebagian dagangannya. Tubuh pedagang itu gemetar, bibirnya bergetar saat mencoba menolak, tapi tangannya terikat oleh ketakutan. Imron menahan diri untuk tidak langsung terjun, tapi matanya menyala penuh kemarahan. Ia tahu bahwa jika ia diam, ketidakadilan ini akan menjadi kebiasaan yang menghancurkan pedagang lain. Imron memilih melingkari terminal dengan motornya, mencatat siapa saja preman yang ada, siapa oknum polisi yang menutup mata, bahkan siapa pedagang yang paling tertekan. Ia mulai membangun strategi di kepalanya, memahami musuh sebelum bertindak. Setiap detail kecil menjadi penting, tatapan mata, cara berjalan, suara langkah, semuanya bisa menjadi petunjuk untuk menghadapi mereka. Seorang preman besar, yang dikenal paling sadis di terminal, menatap Imron dari jauh. Sesaat, tatapan mereka bertemu.
Ada ketegangan yang mendadak membeku di udara, seolah keduanya sudah saling mengenal meski baru pertama kali berhadapan. Preman itu tersenyum sinis dan melangkah pergi, meninggalkan pesan tersirat, "Aku tahu siapa kamu, dan jangan berani ikut campur." Imron menahan napasnya, merasakan adrenalin memuncak. Ia tahu bahwa konfrontasi langsung belum saatnya, tapi rasa keadilannya menuntut tindakan. Ia menepikan motornya, mendekati pedagang yang masih gemetar. "Tenang, kamu aman sebentar lagi," bisiknya pelan, penuh ketenangan tapi tegas. Pedagang itu menatapnya dengan mata berkaca-kaca, seolah menemukan secercah harapan di tengah ketakutan. Terminal itu semakin riuh. Teriakan pedagang, suara kendaraan, dan langkah preman berpadu menjadi simfoni kekacauan. Imron mengamati setiap sudut, merasakan denyut tegang yang merayap ke seluruh tubuhnya. Ia sadar bahwa ini bukan sekadar masalah uang, tapi pertarungan antara keberanian dan ketakutan, keadilan dan kesewenangan. Ia harus hati-hati, tapi juga harus berani. Siang menjelang, Imron mulai mencoba membantu pedagang lain secara diam-diam, menghalangi preman tanpa terlihat, menenangkan pedagang yang ketakutan, dan menyusun catatan siapa saja yang menindas. Setiap gerakannya penuh perhitungan, seperti catur hidup dan mati. Ia tahu, setiap kesalahan bisa berakhir fatal, tapi menunggu terlalu lama akan membuat ketidakadilan terus berlanjut. Ketika matahari mulai condong ke barat, terminal terlihat semakin kacau. Preman dan oknum polisi berpatroli, menebar ketakutan, sementara pedagang hanya bisa menunduk dan berharap. Imron berdiri di samping motornya, menatap kerumunan itu dengan tekad membara. Hatinya menegaskan, suatu hari, aku akan menghentikan semua ini. Dan hari itu, akan tiba lebih cepat daripada yang mereka kira. Hari itu terasa berbeda sejak pagi. Terminal riuh seperti biasa, tapi ada aura gelap yang tak bisa diabaikan. Imron sedang mengatur motor-motornya, memperhatikan setiap gerak-gerik preman dan pedagang. Tiba-tiba, terdengar teriakan keras dari sudut terminal, sekelompok preman besar sedang menekan seorang pedagang tua, memaksanya menyerahkan uang dagangan. Tubuh pedagang itu gemetar hebat, wajahnya pucat, seolah ketakutan akan segera menelan hidupnya. Imron merasakan amarah menggelegak, hatinya berteriak untuk bertindak, tapi akalnya menahan. Ia tahu, langsung menyerang preman itu akan berisiko. Namun, diam bukan pilihan. Dengan napas teratur, ia menepi, menunggu saat yang tepat. Ia mengamati cara preman itu bergerak, membaca ritme serangan mereka, mencari celah kecil untuk menolong tanpa menimbulkan pertumpahan darah yang sia-sia. Saat salah satu preman mencoba meninju pedagang, Imron melompat dari motornya dan menghalangi. "Berhenti!" teriaknya lantang. Preman itu terkejut, menatap Imron dengan tatapan sinis. Tubuhnya tegap dan besar, seolah ancaman bagi siapapun yang mencoba melawan. Imron tahu, ini adalah titik di mana keberanian diuji, mundur bukan pilihan, dan menyerang sembarangan bisa berakibat fatal. Preman itu melangkah mendekat dengan senyum penuh ejekan. "Kamu siapa? Berani ikut campur urusan kami?" katanya sambil menatap tajam. Imron menahan gemetar di tangan, tetap menatap balik dengan penuh tekad. "Aku hanya ingin pedagang ini aman," jawab Imron, suaranya tegas tapi tidak berteriak. Kata-katanya sederhana, tapi penuh keberanian. Tiba-tiba, pertarungan tak bisa dihindari. Preman itu menyerang dengan pukulan keras, tapi Imron lincah menghindar, menggunakan teknik refleks yang sudah terlatih dari pengalaman mengendarai motor di terminal. Pukulan mengenai tiang dekat pedagang, dan debu beterbangan. Imron memanfaatkan momen itu untuk mendorong pedagang ke tempat aman, sambil menyiapkan langkah balasan. Kerumunan mulai menonton, beberapa pedagang mengintip dari balik kios mereka dengan mata terbelalak. Tidak ada yang berani turun tangan, takut menjadi target preman berikutnya. Imron tahu, keberanian seorang diri ini harus cukup untuk memberi contoh, memberi harapan. Dengan ketelitian, ia menendang kaki preman besar itu, membuatnya terhuyung. Sekali serangan, cukup untuk memberi ruang gerak pada pedagang yang ketakutan. Preman itu marah besar, tapi Imron bergerak cepat, memanfaatkan setiap celah. Ia menendang meja dagangan untuk mengalihkan perhatian, melompat menghindari serangan kedua, dan berhasil menakut-nakuti preman itu sehingga mundur beberapa langkah. Pedagang tua itu menatap Imron dengan mata penuh syukur, bibirnya bergetar, namun ada senyum tipis yang muncul. Imron tahu ini baru permulaan, tapi sedikit kemenangan ini memberi rasa lega. Ketika premannya mundur dan menghilang di keramaian terminal,
Imron berdiri terengah, menatap sekeliling. Ia menyadari satu hal, pertarungan fisik hanyalah sebagian kecil dari perjuangan ini. Yang lebih besar adalah keberanian untuk berdiri melawan ketidakadilan, memberi contoh, dan menyalakan harapan di hati mereka yang tertindas. Terminal yang kacau itu kini menjadi medan awal perlawanan Imron, dan ia siap menghadapi tantangan yang lebih berat di depan. Setelah pertarungan pertama yang menguji keberaniannya, Imron duduk di bangku tua dekat pos ojek, menatap terminal yang mulai sepi. Tubuhnya masih terasa pegal, tapi pikirannya terus bekerja. Ia tahu, keberanian fisik saja tidak cukup. Preman dan oknum polisi itu terlalu banyak, terlalu berpengalaman, dan terlalu berbahaya untuk ditantang secara langsung tanpa strategi. Hari ini hanya awal, besok adalah saatnya merencanakan langkah-langkah yang lebih matang. Imron mulai mengamati pola-pola yang ia catat selama beberapa minggu terakhir. Setiap preman memiliki rutinitasnya sendiri, waktu berpatroli, target pedagang, cara mereka menakut-nakuti korban. Oknum polisi yang korup pun tidak berbeda, mereka memiliki jalur yang selalu dilalui, titik-titik rawan untuk menekan pedagang, dan cara menutup mata ketika preman menagih uang upeti. Semua itu menjadi peta awal untuk strategi Imron. Ia memutuskan untuk tidak bertindak sendirian. Pedagang di terminal, meski takut, memiliki informasi berharga. Imron mulai mendekati mereka satu persatu, berbicara dengan suara rendah, penuh keyakinan, meyakinkan bahwa perubahan mungkin terjadi jika mereka bersatu. Beberapa pedagang ragu, beberapa mulai mempercayainya, dan ada juga yang diam-diam menawarkan bantuan, mengintip perilaku preman atau memberikan informasi rahasia. Langkah pertama Imron adalah meminimalkan risiko langsung. Ia mulai mengatur posisi motor dan tempat duduknya sehingga selalu bisa memantau gerakan preman tanpa terlihat sebagai ancaman. Ia juga mencatat siapa yang paling sering menekan pedagang dan jam-jam kritis saat mereka biasanya melakukan pungli. Semua detail itu ia tulis di buku kecil yang selalu ia bawa, seperti peta perang di terminal yang kacau itu. Selain pengamatan, Imron mulai memikirkan taktik psikologis. Ia sadar bahwa ketakutan adalah senjata utama preman. Jika ia bisa menimbulkan ketidakpastian di benak mereka, mungkin dengan menunjukkan bahwa pedagang tidak lagi takut, atau ada seseorang yang siap menghadapi mereka, maka kekuatan preman akan melemah. Ia mulai merancang cara-cara kecil untuk mengacaukan pola mereka, tanpa memicu konfrontasi langsung. Namun, strategi terbesar adalah bersabar. Imron tahu, tindakan tergesa-gesa bisa berakhir bencana. Ia mengingat kembali pertarungan hari sebelumnya, sedikit keberanian fisik mampu menimbulkan harapan, tapi strategi dan perencanaan jangka panjang yang akan menentukan kemenangan. Terminal ini bukan hanya medan pertempuran fisik, tapi medan pertempuran cerdas antara takut dan berani, antara ketidakadilan dan keadilan. Di sore hari, Imron mengamati oknum polisi yang biasa menutup mata terhadap preman. Ia mencatat jalur patroli mereka, mencari celah di mana hukum masih bisa diterapkan jika seseorang berani melaporkan. Ia tahu, melawan oknum polisi lebih sulit daripada melawan preman, karena kekuatan hukum mereka menyembunyikan kesewenangan. Tapi Imron yakin, bukti dan kecerdikan bisa menjadi senjata ampuh. Malam menjelang, terminal mulai sepi, tapi pikiran Imron tetap sibuk. Ia menatap cahaya lampu terminal yang berkelap-kelip dan merasakan tekad semakin membara. Strategi sudah terbentuk, langkah demi langkah disusun rapi. Ia tahu, perjalanan ini panjang, penuh risiko, dan menegangkan. Tapi satu hal jelas di hatinya, ia tidak akan membiarkan preman dan oknum polisi terus menindas pedagang. Suatu hari, terminal ini akan menjadi tempat yang aman, dan ia akan menjadi pelindungnya. Beberapa hari setelah strategi awalnya, Imron mulai merasakan perubahan kecil di terminal. Pedagang yang sebelumnya pasrah mulai menatapnya dengan mata penuh harap. Ia memutuskan untuk mengajak mereka berbicara secara diam-diam, mengumpulkan beberapa pedagang tua dan muda di sudut terminal yang sepi. Dengan suara rendah namun tegas, ia mulai membuka percakapan tentang perlunya bersatu menghadapi tekanan preman dan oknum polisi. Awalnya, banyak yang ragu. "Kita sudah terlalu lama hidup dalam ketakutan," kata seorang pedagang tua, tangannya gemetar saat memegang tas berisi uang hasil jualan. Imron menatap mereka satu persatu, lalu berkata, "Kita mungkin takut, tapi kalau terus diam, mereka akan menguasai hidup kita selamanya. Bersama, kita punya kekuatan." Kata-katanya sederhana, tapi menggetarkan hati para pedagang yang lama terbelenggu rasa takut.
Langkah pertama aliansi ini adalah berbagi informasi. Imron meminta setiap pedagang mencatat kapan dan di mana preman dan oknum polisi biasanya muncul, siapa yang menjadi target favorit, dan pola pungutan yang mereka lakukan. Pedagang yang awalnya ragu mulai menulis catatan dengan hati-hati. Imron memastikan bahwa semua informasi disimpan secara rahasia dan aman, karena satu kesalahan bisa berakibat fatal bagi mereka semua. Imron juga mulai mengajarkan pedagang cara-cara sederhana untuk melindungi diri. Dari gerakan menghindar, cara berbicara tegas tanpa memancing amarah, hingga penggunaan alat sederhana untuk mengalihkan perhatian preman. Setiap langkah diberikan dengan hati-hati, memastikan pedagang tidak merasa terancam. Lambat tapi pasti, rasa percaya mulai tumbuh di antara mereka. Namun, tidak semua pedagang mudah diyakinkan. Ada yang takut kehilangan dagangan, ada yang takut mendapat masalah dengan oknum polisi, bahkan ada yang mencoba menentang. Imron memahami keraguan mereka, tapi ia menekankan satu hal, keberanian bukan tentang melawan sendirian, tapi tentang bersatu. Ia menjanjikan bahwa ia akan berada di sisi mereka ketika diperlukan. Seiring berjalannya waktu, beberapa pedagang mulai menaruh harapan pada Imron. Mereka mulai melihatnya bukan hanya sebagai tukang ojek biasa, tapi sebagai pelindung dan pemimpin yang berani menghadapi ketidakadilan. Kata-kata dan tindakan Imron perlahan menyalakan keberanian di hati mereka. Terminal yang sebelumnya penuh ketakutan kini sedikit terasa hangat, meski ancaman tetap mengintai di setiap sudut. Aliansi ini juga membuka mata Imron akan kekuatan kecil tapi signifikan, informasi. Dengan mengetahui siapa preman utama, jam patroli oknum polisi, dan titik rawan di terminal, mereka bisa mulai merencanakan langkah-langkah kecil untuk mengganggu sistem pemerasan tanpa memicu konfrontasi langsung. Ini adalah awal dari perlawanan terorganisir yang akan membawa perubahan besar. Saat matahari mulai condong ke barat, Imron berdiri di tengah kelompok pedagang yang kini mulai merasa sedikit lebih kuat. Ia menatap terminal yang ramai, tahu bahwa perjuangan ini baru saja dimulai. Namun satu hal jelas di hatinya, bersama, mereka bisa melawan ketidakadilan, dan suatu hari, terminal ini akan aman bagi semua pedagang. Tekadnya membara, dan ia siap menghadapi badai yang akan datang. Hari itu terminal terasa lebih panas dari biasanya. Langit mendung menambah kesan tegang di udara, sementara preman-preman yang lebih besar mulai berkeliaran dengan langkah percaya diri. Imron berdiri di dekat motornya, matanya tajam memindai setiap gerak-gerik mereka. Pedagang yang sudah bergabung dalam aliansi menatapnya dengan harap dan sedikit ketakutan, mereka tahu hari ini bisa menjadi ujian nyata bagi keberanian Imron. Seorang preman besar yang sebelumnya sempat menatap Imron dari jauh, kini mendekat dengan kelompoknya. Tatapannya sinis, penuh ancaman. Kamu pikir bisa mengatur semua ini sendirian? Geramnya sambil melangkah mendekat. Imron tidak mundur, berdiri tegak, menatap balik tanpa takut. Aku hanya ingin terminal ini aman, jawabnya tegas, suaranya jelas terdengar di antara keramaian. Preman itu tertawa keras, suara yang menggema di seluruh terminal. Aman, tidak ada yang aman di sini. Semua milikku, katanya sambil menunjuk ke arah pedagang. Ia mencoba mendorong Imron dengan bahunya, menguji batas keberanian pemuda itu. Imron menghindar dengan lincah, menggunakan refleksnya untuk menjaga jarak, sambil menenangkan pedagang agar tetap tenang. Kerumunan mulai menahan napas. Beberapa pedagang menunduk, beberapa menatap dengan cemas, tapi ada juga yang mulai merasa percaya diri melihat Imron berdiri tegak. Ini adalah pertarungan pertama yang nyata, bukan sekadar ancaman dari jauh. Preman itu menyerang lagi, kali ini dengan pukulan yang lebih cepat dan terarah. Imron menangkis dan menghindar, menggunakan setiap gerakan untuk melindungi diri dan pedagang di sekitarnya. Imron tahu ia tidak bisa mengalahkan preman itu dengan kekuatan semata. Ia mulai menggunakan trik dan lingkungan di sekitarnya, mendorong meja dagangan untuk menghalangi langkah preman, memanfaatkan motor-motor yang diparkir sebagai penghalang, dan membuat preman kehilangan keseimbangan sesaat. Pukulan demi pukulan gagal mengenai tubuhnya, tapi setiap gerakan juga membuat preman sedikit kesal dan bingung. Pertarungan itu bukan hanya fisik, ini adalah pertarungan mental. Imron menatap tajam preman itu, menunjukkan keteguhan hati yang sulit dipatahkan. Preman besar itu akhirnya mundur beberapa langkah, terengah-engah, matanya menyala marah tapi juga mulai ragu. Imron menyadari bahwa keberanian dan strategi kecil sudah cukup untuk membuat preman itu kehilangan kendali. Ketika preman itu akhirnya mundur dan pergi bersama kelompoknya, pedagang-pedagang yang menonton mulai bertepuk tangan pelan, sebagian masih takut.
Sebagian mulai tersenyum. Imron berdiri di tengah terminal, napasnya berat tapi hatinya penuh kepuasan. Ia tahu, ini baru awal, tapi ini adalah bukti bahwa ketakutan bisa dilawan dengan keberanian dan kecerdikan. Malam menjelang, terminal mulai sepi. Imron duduk di bangku, menatap lampu-lampu yang berkelap-kelip. Ia tahu bahwa pertarungan nyata melawan preman dan oknum polisi yang korup akan semakin sulit. Namun satu hal jelas, ia tidak akan mundur, dan pedagang di terminal ini tidak akan hidup dalam ketakutan selamanya. Tekadnya semakin membara, dan rencana besar mulai terbentuk di kepalanya. Pagi itu, terminal tampak lebih tegang dari biasanya. Imron sedang memeriksa posisi motor-motor dan mengamati pedagang yang mulai lebih percaya diri setelah beberapa keberhasilan kecilnya. Namun, di balik keramaian, dua oknum polisi korup yang biasanya menutup mata terhadap preman memperhatikannya dari jauh. Tatapan mereka penuh kecurigaan, seolah bisa membaca setiap langkah Imron dan menilai ancaman yang mungkin ditimbulkan. Seorang dari mereka melangkah mendekati pedagang yang baru saja dibantu Imron. Siapa pemuda itu? Kenapa pedagang-pedagang ini mulai berani? Tanyanya dengan nada mengancam. Pedagang hanya menunduk dan tergagap, takut menjawab. Imron yang melihat situasi itu segera menyesuaikan posisinya, memastikan ia tidak berada di posisi yang mudah disergap. Hatinya berdebar, menyadari bahwa menghadapi oknum polisi jauh lebih berbahaya daripada preman. Oknum polisi itu mulai mengamati Imron lebih dekat. Setiap gerakannya dicatat, setiap kontak dengan pedagang dianggap ancaman. Imron tahu, jika mereka memutuskan untuk menyingkirkannya, preman akan dibawa untuk memicu kerusuhan, dan pedagang akan kembali hidup dalam ketakutan. Ia menelan ludah, merencanakan cara menghadapi tekanan ini tanpa memancing konfrontasi langsung. Untuk melindungi pedagang, Imron mulai mengubah strategi. Ia mengajarkan beberapa pedagang untuk tetap tenang, menghindari kontak langsung dengan polisi, dan mencatat perilaku mereka secara diam-diam. Imron sendiri mulai mengumpulkan bukti kecil, pungutan liar yang dilakukan preman, dan oknum polisi yang diam-diam menerima uang. Semua ini akan menjadi senjata di saat yang tepat. Ketegangan meningkat ketika salah satu oknum polisi mencoba menegur Imron di depan pedagang. "Hei, kamu, hati-hati dengan apa yang kamu lakukan," teriaknya sambil mendekat. Imron menatap balik, tetap tenang dan tersenyum tipis. "Saya hanya membantu pedagang, Pak. Tidak ada yang salah dengan itu, kan?" jawabnya dengan suara rendah tapi mantap. Polisi itu menatapnya, raut wajahnya berubah, antara marah, curiga, dan frustrasi. Setelah insiden itu, Imron menyadari bahwa konflik ini akan lebih kompleks dari yang ia bayangkan. Preman bisa dihadapi dengan keberanian dan strategi sederhana, tapi oknum polisi membawa risiko hukum dan kekuatan yang jauh lebih besar. Ia menulis catatan baru, strategi menghadapi preman harus diimbangi dengan pengawasan terhadap polisi, dan bukti harus dikumpulkan secara rahasia. Malam menjelang, Imron duduk di bangku terminal yang sepi. Angin malam berhembus dingin, seolah menyentuh ketegangan yang tersisa di udara. Hatinya tegas, ia tidak boleh takut, karena jika ia mundur, pedagang akan kembali hidup dalam ketakutan. Tantangan baru sudah muncul, dan Imron tahu bahwa keberanian saja tidak cukup, kecerdikan dan perencanaan matang menjadi kunci. Dengan tekad membara, Imron menatap lampu terminal yang mulai redup. Ia tahu, oknum polisi akan terus mengintai, preman akan terus mengancam, tapi perlahan-lahan, langkah demi langkah, ia akan menyalakan harapan bagi pedagang dan merebut kembali terminal dari tangan mereka yang korup dan sewenang-wenang. Malam itu menjadi saksi tekadnya yang semakin kuat. Pagi itu, terminal kembali riuh dengan hiruk-pikuk kendaraan dan pedagang yang mulai menata dagangannya. Imron melaju di antara motor dan bus, matanya tajam mengamati setiap sudut terminal. Ia tahu, oknum polisi yang curiga kemarin mungkin akan lebih waspada hari ini, tapi rasa tanggung jawabnya untuk melindungi pedagang lebih kuat daripada ketakutan. Seorang pedagang muda tampak cemas ketika preman besar mendekat untuk menagih upeti. Imron segera meluncur mendekat, menempatkan motornya di antara pedagang dan preman, memberikan ruang aman bagi pedagang itu. Dengan suara tegas namun tenang, ia berkata, "Tidak ada yang akan menakutimu selama aku di sini." Preman itu menatapnya, raut wajahnya berubah menjadi marah, tapi Imron tetap berdiri tegak. Preman itu mencoba mendorong Imron, tapi pemuda itu lincah menghindar, memanfaatkan motor dan lingkungan sekitar untuk menghalangi gerakan lawan. Kerumunan pedagang menonton dari balik kios mereka,
beberapa mulai merasa lega, sementara yang lain masih takut. Imron sadar bahwa tindakan kecil ini bukan hanya melindungi pedagang, tapi juga menanamkan rasa keberanian di hati mereka. Setelah berhasil menahan preman itu untuk sementara, Imron mengajak pedagang lain untuk menata ulang barang dagangan mereka agar lebih aman dari ancaman preman. Ia juga memberikan tips sederhana, memanfaatkan lokasi strategis, mengatur jalur keluar darurat, dan selalu siap menghadapi tekanan. Setiap langkah yang ia ajarkan membentuk pondasi aliansi yang semakin kuat. Di sisi lain terminal, beberapa oknum polisi memperhatikan gerak-gerik Imron dengan curiga. Mereka mulai menyadari bahwa pemuda ini bukan tukang ojek biasa, ada perhitungan, keberanian, dan pengaruhnya terhadap pedagang. Imron mencatat posisi mereka secara diam-diam, mengetahui kapan mereka akan patroli, dan mencari celah untuk tetap melindungi pedagang tanpa menimbulkan konfrontasi langsung. Konfrontasi semakin meningkat ketika preman itu kembali bersama dua rekannya. Imron menggunakan teknik cepat, mengalihkan perhatian preman dengan memindahkan meja dagangan, menciptakan gang kecil sebagai penghalang, dan menenangkan pedagang agar tetap diam. Strategi ini berhasil membuat preman kebingungan dan sedikit frustrasi, memberikan waktu bagi pedagang untuk bernafas lega. Setelah beberapa menit tegang, preman itu akhirnya pergi, meninggalkan kerumunan pedagang yang menatap Imron dengan rasa kagum dan syukur. Mereka mulai merasakan keberanian yang sebelumnya hilang, terminal yang tadinya penuh ketakutan kini terasa sedikit lebih aman. Imron tersenyum tipis, tahu bahwa setiap kemenangan kecil ini adalah langkah menuju perubahan besar. Ketika matahari mulai condong ke barat, Imron berdiri di tengah terminal, menatap lampu-lampu yang mulai redup. Hatinya mantap, ini baru permulaan. Preman dan oknum polisi mungkin akan terus mengancam, tapi ia akan terus melindungi pedagang, merencanakan langkah demi langkah, dan perlahan menyalakan harapan di setiap sudut terminal. Malam itu, tekadnya semakin membara. Beberapa hari setelah konfrontasi yang menegangkan, Imron mulai memperhatikan perubahan kecil di perilaku para preman. Pertengkaran internal mulai muncul, ada yang merasa marah karena serangan Imron membuat rencana mereka gagal, sementara yang lain takut kehilangan kekuasaan dan mendapat masalah dengan oknum polisi. Imron memperhatikan semuanya dengan seksama, menyadari celah yang bisa dimanfaatkan. Seorang preman besar terlihat menegur rekannya dengan suara keras di sudut terminal. "Kamu tidak hati-hati, gara-gara kelalaianmu, pedagang itu hampir kabur dengan barang dagangannya," teriaknya. Rekannya membalas dengan nada membela diri, menuding kesalahan preman lain. Ketegangan di antara mereka mulai terlihat jelas, dan Imron tahu ini adalah tanda awal keretakan yang bisa dimanfaatkan. Imron mulai merencanakan langkah selanjutnya, menciptakan situasi di mana preman saling curiga. Ia memanfaatkan informasi yang dikumpulkan pedagang, menebar bisikan dan pengamatan kecil agar mereka mulai mempertanyakan loyalitas satu sama lain. Strategi ini bukan agresi fisik, tapi perang psikologis yang cerdas dan hati-hati. Di sisi terminal, pedagang mulai merasakan perubahan. Beberapa preman tampak ragu-ragu menghadapi mereka, sementara yang lain mulai mempertanyakan keputusan kelompok. Imron memanfaatkan momen ini untuk menenangkan pedagang, mengajari mereka bahwa keberanian bukan hanya tentang menghadapi pukulan, tapi juga tentang cerdik membaca situasi dan memanfaatkan kelemahan lawan. Keretakan ini membuat preman lebih mudah diatur secara tidak langsung. Imron dan beberapa pedagang yang lebih berani mulai mengatur barang dagangan dengan posisi strategis, memanfaatkan kebingungan preman untuk mengurangi risiko pemerasan. Setiap langkah kecil menjadi kemenangan psikologis, yang menambah rasa percaya diri pedagang. Namun, Imron tetap waspada. Ia tahu preman yang marah dan frustasi bisa menjadi lebih berbahaya. Ia mengamati setiap gerak-gerik mereka, siap menghadapi serangan mendadak, sambil terus membangun aliansi yang solid di antara pedagang. Terminal tetap riuh, tapi ada keseimbangan baru yang mulai terbentuk, antara ketakutan dan harapan. Malam menjelang, Imron duduk di bangku dekat pos ojek, menatap terminal yang mulai sepi. Ia merasakan strategi kecilnya mulai berhasil, keretakan di dalam kelompok preman memberi peluang bagi perubahan nyata. Namun ia tahu, ini baru awal. Preman akan mencoba menata kembali kekuasaan mereka, dan oknum polisi mungkin akan semakin curiga. Dengan tekad membara, Imron menutup hari itu dengan keyakinan, selangkah demi selangkah, ia akan memecah kekuatan para preman dan membawa pedagang menuju keamanan. Terminal ini perlahan-lahan akan menjadi medan perlawanan cerdas yang tidak bisa diabaikan oleh mereka yang korup dan sewenang-wenang. Malam itu,
Harapan kecil mulai menyala. Pagi itu, terminal terasa lebih hidup, tapi ada ketegangan yang terselubung di setiap sudut. Imron mengumpulkan beberapa pedagang yang paling berani di sudut sepi, membicarakan rencana untuk menghadapi preman secara lebih terstruktur. Ia menekankan satu prinsip, serangan ini bukan tentang kekerasan semata, tapi tentang kecerdikan dan pemanfaatan situasi. Langkah pertama mereka adalah mengidentifikasi titik lemah preman. Imron membagi kelompok pedagang menjadi tim-tim kecil, masing-masing bertugas mengawasi pola patroli preman, merekam perilaku mereka, dan mencari celah untuk mengganggu aktivitas mereka tanpa risiko besar. Pedagang yang awalnya takut mulai merasa memiliki peran, dan itu menumbuhkan keberanian baru di hati mereka. Imron juga memanfaatkan keretakan internal preman. Ia menyebarkan informasi yang hati-hati, menimbulkan ketidakpercayaan di antara mereka. Preman yang sebelumnya solid mulai curiga satu sama lain, menciptakan kekacauan kecil yang menguntungkan. Ini bukan agresi langsung, tapi perang psikologis yang mempersiapkan medan untuk serangan balasan yang lebih besar. Selanjutnya, Imron mengatur posisi strategis motor dan barang dagangan, sehingga pedagang bisa menghindari tekanan preman dan memaksa mereka bergerak dengan cara yang tidak nyaman. Setiap pengaturan dibuat dengan cermat, memanfaatkan gang sempit dan jalur yang biasa digunakan preman untuk menagih upeti. Keberanian pedagang semakin tumbuh, dan kekacauan kecil mulai terasa di sisi lawan. Imron juga memikirkan langkah berjaga-jaga terhadap oknum polisi yang selalu mengintai. Ia memastikan beberapa pedagang memiliki bukti kecil praktik pungli preman, yang bisa dijadikan tameng jika polisi mencoba intervensi. Strategi ini membutuhkan keberanian dan koordinasi, tapi Imron tahu, persiapan matang adalah kunci kemenangan. Siang hari, mereka mulai melaksanakan rencana. Beberapa pedagang menyiapkan pengalihan perhatian, sementara Imron dan tim kecilnya memposisikan diri untuk menghadapi preman secara strategis. Tindakan mereka berjalan dengan hati-hati, menghindari konfrontasi berlebihan, tapi cukup untuk membuat preman kehilangan ritme dan kewaspadaan. Kerumunan pedagang mulai merasakan perubahan, preman yang biasanya garang kini terlihat bingung dan frustrasi. Imron tahu, ini adalah bukti bahwa keberanian dan strategi bersama bisa menumbangkan ketakutan yang sudah lama menghantui terminal. Setiap langkah kecil menjadi kemenangan psikologis, dan moral pedagang meningkat signifikan. Saat matahari mulai condong ke barat, Imron berdiri di tengah terminal, menatap kerumunan pedagang yang mulai tersenyum sedikit lega. Hatinya mantap. Ini baru awal. Dengan strategi yang tepat, aliansi ini bisa menghadapi preman dan oknum polisi, perlahan mengembalikan terminal kepada pedagang dan masyarakat yang selama ini terintimidasi. Malam itu menjadi saksi perencanaan matang untuk perubahan besar yang akan datang. Pagi itu terminal tampak lebih sibuk dari biasanya. Imron meluncur di antara motor dan pedagang, matanya tajam memperhatikan gerak-gerik preman. Ia tahu, hari ini saat yang tepat untuk melakukan tindakan nyata. Tidak hanya melindungi pedagang, tapi juga mulai mengganggu sistem pemerasan preman dan menyiapkan bukti oknum polisi yang selalu menutup mata. Imron memulai dengan pengamatan diam-diam. Ia mengikuti langkah preman yang biasanya menagih upeti, mencatat waktu, tempat, dan jumlah uang yang mereka ambil. Pedagang yang tergabung dalam aliansi memberinya informasi tambahan, memastikan setiap gerakan tercatat tanpa menimbulkan kecurigaan. Semua ini ia catat rapi di buku kecil, sebagai bukti yang bisa digunakan ketika waktunya tiba. Selanjutnya, Imron mulai melakukan aksi kecil untuk mengganggu preman. Ia memindahkan meja dagangan secara diam-diam agar preman kesulitan mengatur jalur mereka. Beberapa barang ditempatkan sedemikian rupa sehingga mengalihkan perhatian preman sejenak. Setiap gangguan kecil ini cukup untuk membuat preman frustrasi, meningkatkan ketidakpercayaan di antara mereka, dan membuka celah bagi aliansi pedagang. Tak hanya itu, Imron juga menyiapkan bukti praktik oknum polisi. Ia mengamati polisi yang menerima uang dari preman atau membiarkan pemerasan berlangsung. Dengan hati-hati, ia mencatat lokasi, waktu, dan identitas mereka, memastikan tidak ada kesalahan yang bisa membahayakan pedagang maupun dirinya sendiri. Strategi ini menuntut kesabaran dan kecermatan, tapi Imron tahu ini sangat penting untuk langkah selanjutnya. Pada siang hari, salah satu preman mencoba memaksa pedagang yang baru membuka kios. Imron bergerak cepat, menempatkan dirinya di antara pedagang dan preman, sambil menggunakan strategi yang sudah ia rencanakan, mengalihkan perhatian, menciptakan gang, dan menenangkan pedagang. Preman itu akhirnya mundur,
terlihat frustrasi, sementara pedagang bernafas lega. Keberhasilan kecil ini menambah semangat aliansi. Beberapa pedagang mulai aktif membantu, memberi informasi kecil atau melakukan tindakan sederhana untuk mengganggu preman. Mereka mulai menyadari bahwa keberanian dan koordinasi bisa menjadi senjata yang lebih ampuh daripada ketakutan. Terminal yang tadinya penuh ancaman kini terasa sedikit lebih aman, meski risiko tetap ada di setiap sudut. Malam hari, Imron duduk di bangku dekat pos ojek, menatap terminal yang mulai sepi. Ia merasakan kepuasan kecil, tapi hatinya tetap waspada. Preman dan oknum polisi mungkin akan mencoba menata ulang kekuatan mereka, namun bukti dan strategi yang ia kumpulkan sudah menjadi modal berharga untuk menghadapi ancaman yang lebih besar di masa depan. Dengan tekad membara, Imron menutup hari itu dengan keyakinan, perlahan tapi pasti, ia akan menggulingkan sistem pemerasan yang menindas pedagang, membongkar praktik oknum polisi yang korup, dan menyalakan harapan bagi terminal yang selama ini hidup dalam ketakutan. Malam itu menjadi saksi awal dari perubahan besar yang akan terjadi. Hari itu terminal terasa panas dan tegang. Preman-preman yang selama ini merasa berkuasa mulai gelisah, menyadari bahwa Imron dan aliansi pedagang mulai mengganggu sistem pemerasan mereka. Suara klakson dan langkah kaki berpadu dengan ketegangan yang sulit diabaikan. Imron berdiri di tengah terminal, matanya tajam mengamati gerak-gerik lawan, siap menghadapi pertempuran yang tidak bisa dihindari lagi. Seorang preman besar melangkah maju dengan dua rekannya, tatapannya penuh amarah. "Kamu pikir bisa mengatur semua ini sendirian?" geramnya. Imron tidak mundur, tubuhnya tegap, menatap balik dengan penuh keberanian. "Ini bukan tentang aku sendirian, tapi tentang semua pedagang yang ingin hidup aman." Jawabnya tegas, suaranya terdengar jelas di antara hiruk-pikuk terminal. Preman itu menyerang lebih agresif daripada sebelumnya, mencoba menakut-nakuti dengan pukulan dan dorongan. Imron lincah menghindar, memanfaatkan motor, meja dagangan, dan gang-gang sempit di terminal sebagai alat untuk mempertahankan posisi. Setiap gerakan penuh perhitungan, ia tahu sedikit kelalaian bisa berakibat fatal, bukan hanya bagi dirinya tapi juga pedagang di sekitarnya. Kerumunan pedagang menonton dengan napas tertahan. Beberapa menunduk ketakutan, beberapa lainnya mulai merasakan keberanian yang perlahan muncul berkat aksi Imron sebelumnya. Ia menggunakan kesempatan ini untuk menenangkan pedagang sambil terus menghadapi preman. Strategi dan keberanian kini berpadu menjadi kekuatan nyata yang menantang dominasi preman. Imron juga mulai memanfaatkan konflik internal di antara preman. Preman yang berbeda kelompok mulai saling curiga, mengurangi koordinasi mereka. Beberapa dari mereka tampak frustrasi, menatap satu sama lain dengan ketidakpastian. Imron memanfaatkan situasi itu, membuat setiap serangan preman menjadi kurang efektif, sambil memastikan pedagang tetap aman. Pertarungan berlangsung sengit. Preman mencoba menekan Imron secara bersamaan, tapi keberanian dan kelincahan pemuda itu berhasil menghindari serangan berbahaya. Setiap pukulan dan dorongan lawan berhasil diatasi dengan strategi cerdik, motor, meja, dan gang sempit menjadi alat pertahanan yang efektif. Ia tahu, kemenangan hari ini bukan hanya fisik, tapi juga psikologis. Saat matahari mulai condong ke barat, preman-preman itu mundur, terlihat marah dan frustrasi. Terminal yang tadinya penuh ketakutan kini sedikit lebih tenang. Pedagang mulai bernapas lega, tersenyum tipis, dan menatap Imron dengan rasa kagum. Mereka mulai memahami bahwa keberanian dan strategi bisa menghadapi ketakutan yang sudah lama menindas mereka. Imron berdiri di tengah terminal, napasnya berat tapi hatinya penuh kepuasan. Ia tahu ini bukan akhir, tapi sebuah bukti bahwa perubahan nyata bisa dimulai dari keberanian seorang diri yang diikuti aliansi kecil. Terminal ini perlahan-lahan mulai menjadi tempat di mana pedagang bisa bernapas lega, dan Imron siap menghadapi tantangan yang lebih besar yang menanti di depan. Malam itu menjadi saksi keberanian dan tekad yang membara. Beberapa hari setelah konfrontasi besar dengan preman, terminal mulai terlihat lebih tenang. Namun, ketenangan itu hanya sementara. Oknum polisi yang selama ini menutup mata terhadap pemerasan preman mulai curiga dan merasa terancam. Mereka tidak bisa membiarkan seorang pemuda seperti Imron mengganggu sistem yang sudah mereka nikmati. Pagi itu, dua oknum polisi terlihat mengawasi terminal lebih dekat dari biasanya. Tatapan mereka penuh kecurigaan, sementara senyum sinis terselip di wajah mereka. Imron yang berada di dekat pedagang segera menyadari kehadiran mereka. Ia menyesuaikan strategi,
memastikan pedagang tetap aman, sekaligus mengamati pergerakan polisi untuk menemukan celah dan bukti tindakan mereka. Seorang polisi mendekat ke pedagang yang baru membuka kios. "Siapa pemuda itu? Kenapa pedagang mulai berani?" tanya dengan nada mengancam. Pedagang menunduk, takut menjawab. Imron segera maju, menempatkan diri di antara pedagang dan polisi. "Saya hanya ingin mereka aman," ucapnya tegas, namun tetap rendah, berusaha menenangkan situasi tanpa memancing kemarahan lebih lanjut. Polisi itu tidak puas. Ia mencoba menegur Imron di depan kerumunan, menimbulkan ketegangan. Namun Imron tetap tenang, menatap balik dengan keberanian. Ia tahu, konfrontasi fisik dengan polisi akan lebih berisiko daripada melawan preman. Jadi ia memutuskan untuk mengandalkan strategi, bukti, dan psikologi untuk menghadapi mereka. Imron mulai merekam perilaku polisi secara diam-diam. Ia mencatat kapan dan di mana polisi menerima uang preman, siapa saja yang menjadi korban, dan bukti-bukti kecil lain yang bisa digunakan untuk menyingkirkan mereka secara hukum. Setiap catatan disimpan dengan hati-hati, memastikan pedagang dan dirinya tetap aman dari balasan langsung. Di sisi lain terminal, para preman mulai merasa frustasi karena aliansi pedagang mulai berjalan efektif. Ketegangan antara preman dan polisi mulai meningkat. Imron memanfaatkan ketegangan ini untuk tetap menjaga keseimbangan dan memastikan pedagang tidak menjadi sasaran utama. Strategi ini membutuhkan kesabaran, ketelitian, dan keberanian, tetapi Imron tahu itu satu-satunya cara untuk menang. Siang menjelang, Imron menginstruksikan beberapa pedagang untuk tetap diam, mengamati, dan mencatat aktivitas polisi dan preman. Ia sendiri terus memantau jalur patroli mereka, memastikan setiap langkah aman. Terminal yang tadinya penuh ketakutan kini mulai terasa seperti medan pengawasan cerdik, di mana keberanian dan strategi menjadi senjata utama. Malam hari, Imron duduk di bangku dekat pos ojek, menatap lampu terminal yang mulai redup. Hatinya mantap, oknum polisi mungkin akan terus mengintai dan mengancam, tapi dengan bukti dan strategi yang tepat, perlahan-lahan ia akan menyingkirkan ketidakadilan dan memastikan pedagang bisa hidup aman. Malam itu menjadi saksi tekadnya yang semakin kuat menghadapi ancaman yang lebih berbahaya. Pagi itu, terminal terasa berbeda. Preman dan oknum polisi yang selama ini menindas pedagang mulai menunjukkan tanda-tanda kewaspadaan. Imron meluncur di antara motor dan pedagang, matanya tajam mengamati setiap gerak-gerik mereka. Ia tahu hari ini adalah saat yang tepat untuk melakukan aksi balasan yang lebih berani dan terencana. Langkah pertama Imron adalah memastikan pedagang tetap aman. Ia menempatkan diri di posisi strategis, sambil memberi instruksi kepada beberapa pedagang yang tergabung dalam aliansi untuk menata ulang dagangan mereka agar tidak mudah diserang. Semua tindakan dilakukan dengan tenang tapi penuh perhitungan, menciptakan rasa aman sekaligus mengirim pesan bahwa mereka tidak lagi takut. Selanjutnya, Imron mulai mengganggu pola kerja preman secara langsung. Ia memindahkan jalur yang biasa digunakan preman untuk menagih, upeti, menciptakan gangguan yang membuat mereka kesal dan bingung. Preman yang biasanya garang kini tampak frustrasi, saling curiga, dan kehilangan koordinasi. Ini adalah bukti pertama bahwa strategi Imron mulai efektif, bahkan tanpa konfrontasi fisik besar. Sementara itu, oknum polisi yang mengawasi mulai mendekat untuk menegur Imron. Pemuda itu tetap tenang, menghadapinya dengan keberanian yang jelas terlihat. Ia menggunakan kecerdikan untuk mencatat perilaku polisi tanpa terlihat, mengumpulkan bukti pelanggaran hukum yang mereka lakukan. Strategi ini memungkinkan Imron menyerang secara psikologis tanpa menimbulkan risiko langsung bagi pedagang. Beberapa pedagang mulai membantu, memberikan informasi kecil atau melakukan tindakan sederhana untuk mengganggu preman. Mereka kini mulai menyadari bahwa keberanian mereka sendiri bisa menjadi senjata. Terminal yang tadinya penuh ketakutan kini perlahan berubah menjadi medan perlawanan terorganisir, di mana strategi dan keberanian berpadu. Konfrontasi terjadi ketika preman yang paling besar mencoba memaksa salah satu pedagang menyerahkan uang. Imron segera bergerak, menghalangi dengan motor dan menciptakan gang, sambil menenangkan pedagang. Preman itu marah, tapi frustrasi karena koordinasi kelompoknya sudah terganggu. Strategi kecil ini berhasil membuat mereka mundur tanpa pertumpahan darah besar. Siang menjelang, ketegangan di terminal memuncak. Preman dan polisi saling menatap dengan curiga, sementara pedagang mulai merasakan rasa percaya diri yang baru. Imron tahu,
Ini adalah awal dari perlawanan yang lebih besar, di mana keberanian dan kecerdikan bisa menumbangkan ketakutan yang telah lama menguasai terminal. Malam hari, Imron berdiri di tengah terminal yang mulai sepi, menatap lampu-lampu yang berkelap-kelip. Hatinya mantap, hari ini adalah bukti bahwa dengan keberanian, strategi, dan aliansi yang solid, ia bisa menghadapi preman dan oknum polisi secara bersamaan. Terminal perlahan mulai kembali ke tangan mereka yang benar-benar peduli, dan perjuangan belum berakhir, tapi harapan mulai muncul. Terminal pagi itu terasa panas, penuh ketegangan yang memuncak. Preman dan oknum polisi yang selama ini merasa berkuasa tampak gelisah, menyadari bahwa aliansi pedagang dan strategi Imron telah mengganggu dominasi mereka. Imron berdiri di tengah terminal, matanya tajam menatap setiap gerak-gerik lawan. Ia tahu hari ini adalah ujian terbesar keberanian dan kecerdasannya. Seorang preman besar melangkah maju dengan dua rekannya, disertai tatapan oknum polisi yang penuh ancaman. "Kamu sudah kelewat batas, pemuda," teriak preman itu sambil mengangkat tangan siap menyerang. Imron tetap tegap, menatap balik dengan keberanian. "Ini bukan tentang aku sendirian. Pedagang di sini berhak hidup aman," jawabnya tegas, suaranya jelas terdengar di antara kerumunan. Pertarungan pun tak terelakkan. Preman menyerang dengan agresif, sementara oknum polisi mencoba mengintervensi dengan ancaman hukum dan kekuatan fisik. Imron lincah menghindar, memanfaatkan motor, meja dagangan, dan gang-gang sempit untuk mempertahankan posisi. Ia juga menenangkan pedagang agar tidak panik, memastikan mereka tetap aman di tengah kekacauan. Konflik kini fisik dan psikologis. Preman mulai kehilangan koordinasi karena keretakan internal dan gangguan kecil yang dibuat Imron sebelumnya. Polisi yang mencoba menakut-nakuti kini terlihat ragu, menyadari bahwa bukti yang diam-diam dikumpulkan Imron bisa menjadi masalah besar bagi mereka. Terminal menjadi medan pertempuran cerdas, bukan sekadar adu kekuatan fisik. Aliansi pedagang mulai bergerak, melakukan tindakan sederhana tapi strategis, mengalihkan perhatian preman, memindahkan barang dagangan, dan menciptakan rintangan yang memaksa preman serta polisi untuk mundur. Setiap langkah ini memperkuat rasa percaya diri mereka, sekaligus melemahkan lawan tanpa harus langsung bertarung secara fisik. Pertarungan memuncak ketika salah satu preman mencoba menyerang Imron dari belakang. Dengan refleks cepat, Imron memanfaatkan lingkungan sekitar, memutar motor dan meja sebagai penghalang, sambil menenangkan pedagang di dekatnya. Preman itu terhuyung, frustrasi, dan sadar bahwa mereka kehilangan kendali atas situasi. Siang menjelang, preman dan oknum polisi mulai mundur, terlihat marah tapi kewalahan menghadapi strategi Imron. Pedagang-pedagang mulai bernapas lega, tersenyum, dan menatap Imron dengan kagum. Terminal yang tadinya penuh ketakutan kini mulai terasa aman, setidaknya untuk hari ini. Malam tiba, Imron duduk di bangku dekat pos ojek, menatap lampu terminal yang redup. Hatinya mantap, hari ini adalah bukti bahwa keberanian, strategi, dan solidaritas bisa mengalahkan ketakutan. Preman dan oknum polisi mungkin masih mengintai, tapi terminal perlahan kembali ke tangan mereka yang peduli. Perjuangan belum berakhir, tapi harapan kini menyala terang. Pagi itu, terminal tampak tenang, namun hati Imron bergolak. Setelah berhasil menghadapi preman dan menata ulang keberanian pedagang, kini saatnya menghadapi ancaman yang lebih besar, oknum polisi korup yang selama ini menutup mata terhadap pemerasan. Ia menatap catatan bukti yang telah dikumpulkan dengan cermat, memastikan semuanya lengkap dan aman sebelum dibawa ke pihak yang berwenang. Imron mengundang beberapa pedagang yang dipercaya untuk hadir sebagai saksi. Mereka duduk di bangku kecil dekat pos ojek, wajah penuh tegang namun berani. Imron menjelaskan rencana, bukti praktik pungli, penerimaan uang preman, dan perilaku korup yang telah diamati secara diam-diam akan diserahkan ke atasan polisi yang bersih dan wartawan lokal. Semua harus dilakukan hati-hati, agar tidak menimbulkan risiko bagi pedagang maupun dirinya sendiri. Saat pertemuan dengan pihak berwenang dimulai, beberapa oknum polisi yang curiga mencoba memantau dari jauh. Imron tetap tenang, menunjukkan keberanian yang telah terbukti di lapangan. Ia menyerahkan catatan lengkap, foto, dan rekaman kecil yang menunjukkan praktik korupsi secara jelas. Dokumen itu membuat pihak berwenang terkejut, bukti yang dikumpulkan sangat sistematis dan sulit dibantah. Beberapa pedagang yang hadir merasa lega sekaligus gugup. Mereka tahu langkah ini bisa memicu balasan dari oknum polisi, tapi mereka juga memahami bahwa kebenaran harus ditegakkan. Imron memberi semangat kepada mereka, ini bukan hanya untuk kita hari ini.
Ini untuk masa depan terminal dan pedagang yang akan datang. Kita berani karena kita tahu kebenaran di pihak kita. Tak lama kemudian, pihak berwenang memutuskan untuk menindaklanjuti. Oknum polisi yang terlibat mulai dipanggil, sementara beberapa preman yang tergantung pada mereka kehilangan perlindungan. Terminal yang selama ini dikuasai ketakutan dan ketidakadilan mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan. Pedagang melihat bahwa keberanian dan strategi yang telah mereka jalani mulai membuahkan hasil nyata. Malam menjelang, Imron kembali berdiri di tengah terminal. Ia mengamati pedagang yang mulai menata dagangan dengan santai, tanpa rasa takut yang selama ini menghantui. Hatinya penuh kepuasan, tapi ia tahu perjuangan melawan ketidakadilan tidak berhenti di sini. Masih banyak langkah kecil yang harus dijaga agar terminal tetap aman dan adil bagi semua. Imron juga menyadari bahwa bukti dan keberanian yang ia kumpulkan menjadi kekuatan moral yang besar. Preman dan oknum polisi kini tahu bahwa dominasi mereka bisa dihentikan, dan pedagang belajar bahwa suara mereka penting. Terminal yang tadinya suram kini perlahan menjadi simbol perlawanan yang cerdas dan berani. Dengan tekad membara, Imron menutup malam itu dengan keyakinan, hari ini adalah kemenangan moral dan strategi, bukti bahwa keberanian dan kecerdikan bisa menegakkan keadilan. Preman dan polisi mungkin masih mengintai, tapi pedagang kini memiliki pelindung, dan terminal ini perlahan kembali ke tangan mereka yang benar-benar peduli. Pagi itu terminal tampak berbeda. Suasana riuh tetap ada, tapi kini tidak lagi dibayang-bayangi ketakutan. Pedagang menata dagangan dengan tenang, tersenyum, dan berinteraksi tanpa rasa cemas. Imron meluncur di antara motor dan kios, matanya waspada namun damai. Ia tahu perjuangan panjang akhirnya membuahkan hasil, meski ancaman tidak sepenuhnya hilang. Preman-preman yang sebelumnya garang kini terlihat ragu. Beberapa telah pergi setelah dominasi mereka terguncang, sementara yang lain memilih menghindari konfrontasi langsung. Oknum polisi yang korup mulai kehilangan pengaruh karena bukti yang telah diserahkan Imron membuat mereka harus menahan diri. Terminal perlahan kembali ke tangan mereka yang benar-benar peduli. Imron berdiri di tengah terminal, menatap pedagang yang kini tersenyum lega. Ia merasa bangga melihat keberanian mereka tumbuh. Apa yang dimulai sebagai tindakan tunggal kini berkembang menjadi aliansi kuat yang mampu menghadapi tekanan dan ancaman. Terminal yang dulu penuh ketakutan kini menjadi simbol harapan dan perlawanan cerdas. Seorang pedagang muda mendekat dan mengucapkan terima kasih. Terima kasih, Imron. Karena kau, kami bisa berdagang tanpa takut lagi. Imron tersenyum tipis, menepuk bahu pedagang itu. Ia tahu bahwa keberhasilan ini bukan hanya hasil aksinya sendiri, tapi hasil kerjasama, keberanian, dan strategi bersama. Malam menjelang, lampu-lampu terminal mulai menyala, menciptakan suasana hangat dan damai. Imron duduk di bangku pos ojek, memandang keramaian dengan hati lega. Ia tahu perjuangan melawan ketidakadilan tidak akan berhenti, tapi malam ini adalah kemenangan moral dan nyata bagi pedagang dan masyarakat sekitar terminal. Di sisi lain, preman dan oknum polisi yang tersisa mulai menyadari bahwa dominasi mereka telah runtuh. Mereka tidak bisa lagi mengintimidasi pedagang atau mengendalikan terminal dengan mudah. Terminal kini adalah wilayah di mana keberanian dan strategi bisa menegakkan keadilan. Imron menjadi simbol keberanian dan perlindungan bagi mereka yang rentan. Imron menatap langit malam yang gelap tapi penuh bintang. Ia merasakan tekadnya semakin kuat. Terminal ini bukan sekadar tempat berdagang, ia adalah medan perlawanan, tempat di mana ketakutan bisa diubah menjadi keberanian, dan kejahatan bisa dilawan dengan kecerdikan dan hati yang teguh. Pedagang kini memiliki harapan baru, dan Imron berdiri sebagai penjaga yang berdedikasi. Dengan hati mantap, Imron menutup malam itu, terminal telah berubah, pedagang kembali bernafas lega, dan meski ancaman masih mungkin datang, keberanian, strategi, dan solidaritas telah menegakkan kemenangan. Ini bukan hanya akhir dari perjuangan, tapi awal dari harapan baru yang menyala terang di setiap sudut terminal. Malam itu menjadi saksi bahwa kebenaran dan keberanian selalu menemukan jalannya.